Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat. Saya Siti Nur Firdaus, calon guru penggerak angkatan 8 SMP IT Al-Madani, Lubuk Basung, Kabupaten Agam. Kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Sebelumnya, apa sih itu pembelajaran yang berdiferensiasi? Menurut Tomlinson, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid, di mana kelas yang mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi biasanya seorang guru akan melakukan upaya yang konsisten untuk merespon kebutuhan belajar murid. Maksudnya apa ya? Sebagaimana yang telah kita ketahui, bahwasanya semua adalah unik. Semua anak mempunyai kelebihannya masing-masing dan mempunyai kekurangannya masing-masing. Semua anak berpotensi pada bidangnya masing-masing. Mereka mempunyai minat, gaya belajar, pola pikir, dan kebiasaan yang berbeda-beda. Disinilah peran seorang guru untuk berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda, agar mereka merasa nyaman dalam belajar dan tentunya murid dapat mencapai tujuan pembelajaran. Bagaimana ya caranya untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Untuk mewujudkan pembelajaran diferensiasi di kelas, sebaiknya guru harus mendefinisikan tujuan pembelajaran secara jelas kepada murid. Kemudian, guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar murid, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, dan melakukan penilaian berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek berikut. Pertama, kesiapan belajar murid atau readiness. Yang kedua, minat murid. Yang ketiga, profil belajar murid. Kesiapan belajar murid yaitu informasi tentang apakah pengetahuan atau keterampilan yang dimiliki murid sesuai dengan pengetahuan atau keterampilan yang akan diajarkan. Menurut Santangelo dan Tomlinson, tujuan memperhatikan kebutuhan belajar murid berdasarkan tingkat kesiapan belajar adalah untuk memastikan bahwa semua siswa diberikan pengalaman belajar yang menantang secara tepat. Aspek yang kedua adalah minat murid. Guru akan menyesuaikan rencana pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid tersebut. Misalnya, apakah ia perlu menggunakan sumber yang berbeda, cara yang berbeda, dan penugasan serta penilaian yang berbeda. Minat dapat kita lihat dalam 2 perspektif. Yang pertama, minat situasional atau keadaan psikologis. Yang kedua, minat individu. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Aspek selanjutnya, profil belajar murid. Guru memberi kesempatan kepada murid untuk belajar secara alami dan efisien tergantung dari gaya belajarnya, kecerdasan majmuknya, dan pengaruh budaya serta lingkungan. Kebutuhan belajar murid dapat juga diidentifikasikan berdasarkan cara-cara berikut ini. Yang pertama, mengamati perilaku murid-murid. Yang kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal. Ketiga, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran. Keempat, mencari informasi dengan guru sebelumnya. 5. Membaca rapor murid kelas sebelumnya. Dan 6. Menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Selanjutnya, strategi apa sih yang harus kita lakukan untuk mendiferensiasikan pembelajaran? Strategi pertama, diferensiasi konten yang berkaitan dengan apa yang kita ajarkan, seperti materi atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Selanjutnya, diferensiasi proses, kegiatan yang melatih murid dalam memahami dan memaknai konten dengan cara yang berbeda-beda tergantung minat siswa.
Strategi yang ketiga adalah diferensiasi produk, yaitu bukti yang menunjukkan apa yang telah dipahami murid dengan cara memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Selanjutnya, adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lain? Keterkaitan modul 1.1 dan modul 2.1 di mana pembelajaran berdiferensi dapat terlaksana dengan baik, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar siswa sesuai kodrat alam dan kodrat zaman siswa berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, keterkaitan modul 1.2 dan modul 2.1 dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru harus berpihak pada murid, reflektif dalam pembelajaran, mandiri, berkolaborasi, dan inovasi untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi. Keterkaitan modul 1.3 dan modul 2.1, pembelajaran berdiferensiasi menjadikan salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Selanjutnya, modul 1.4 dan modul 2.1 untuk menciptakan pembelajaran yang berdiferensiasi, guru bersama murid harus membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Kesimpulannya, modul 1.1 sampai modul 2.2 saling berkaitan. Seorang guru harus meyakini murid adalah unik dan berpotensi pada bidangnya masing-masing. Seorang guru akan berinovasi dan reflektif untuk mewujudkan visi pendidikan yang berpihak pada murid. Dengan melakukan kesepakatan kelas, dapat mewujudkan budaya positif pada lingkungan sekolah, sehingga pembelajaran berdiferensiasi, yakni pembelajaran yang mendukung semua murid di kelas, akan terwujud dan berkelanjutan. Demikian pemaparan saya tentang koneksi antar materi modul pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih, salam guru hebat, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.